Salam, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mempresentasikan materi tentang racing konvensional. Dengan saya sendiri, Yasinta Nurhayatis Munya, dengan NIM 2022-008-110, dan juga rekan saya Ramlian Poryati dengan NIM 2022-008-092. Saya Resti dengan NIM 2022-008-115. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penyampaian materi yang pertama yang akan dipresentasikan sama rekan saya, yaitu Mbak Rambu. Jadi yang pertama ada pengenalan leasing konvensional, yaitu leasing konvensional adalah salah satu bentuk pembiayaan alternatif bagi perusahaan atau individu yang membutuhkan aset, tetapi tidak memiliki dana cukup untuk membelinya secara tunai. Jadi dalam leasing konvensional itu ada penyewa atau leasing yang membayar uang sewa kepada pemilik aset, yaitu lessor, dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada definisi leasing konvensional. Jadi leasing konvensional itu merupakan sebuah perjanjian pembiayaan aset di mana penyewa membayar sejumlah biaya sewa kepada pemilik aset untuk menggunakan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dalam leasing konvensional itu ada kepemilikan aset tetap berada di tangan lessor, sedangkan lessee itu hanya berhak menggunakan aset selama periode sewa. Yang berikutnya ada jenis-jenis leasing konvensional. Yang pertama itu ada leasing operasional, yaitu lessee hanya membayar biaya sewa tanpa memiliki opsi untuk membeli pada aset akhir periode sewa. Yang kedua ada sewa guna usaha, yaitu lessee dapat memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir periode sewa dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga ada leasing pembiayaan, yaitu lessee hanya membayar biaya sewa dan juga membayar pokok pembiayaan sehingga dapat memiliki aset pada akhir periode sewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Resti. Yang selanjutnya ada keuntungan leasing konvensional. Yang pertama ada fleksibilitas pembiayaan, yang kedua perencanaan pajak, yang ketiga hemat biaya, yang keempat pemeliharaan aset. Fleksibilitas pembiayaan itu adalah leasing konvensional menawarkan fleksibilitas dalam pembiayaan aset, memungkinkan perusahaan atau individu untuk mendapatkan akses ke aset yang dibutuhkan tanpa harus mengeluarkan dana besar secara tunai. Yang kedua perencanaan pajak. Biaya sewa leasing konvensional dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, membantu perusahaan atau individu mengelola kewajiban pajaknya secara lebih efisien. Yang ketiga ada hemat biaya. Leasing konvensional dapat menghemat biaya karena tidak memerlukan pembayaran awal yang besar dan cicilan bulanan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kredit kepemilikan. Yang keempat, pemeliharaan aset. Dalam leasing konvensional, tanggung jawab pemeliharaan aset umumnya berada di tangan lessor, sehingga lessee tidak perlu menggunakan beban tambahan tersebut. Yang selanjutnya ada persyaratan leasing konvensional. Yang pertama ada kelengkapan dokumen. Calon lessee harus menyiapkan dokumen seperti proposal bisnis, laporan keuangan, dan identitas diri untuk diajukan kepada lessor dalam proses pengajuan leasing. Yang kedua ada riwayat kredit. Lessee harus memiliki riwayat kredit yang lebih baik dan dapat menunjukkan kemampuan pembayaran yang konsisten untuk meningkatkan peluang persetujuan pengajuan leasing. Yang ketiga ada jaminan aset. Umumnya lessor akan meminta jaminan kepada aset yang akan disewa untuk lessee sebagai bentuk keamanan dalam pembayaran sewa. Yang keempat uang muka. Lessor biasanya akan meminta lessee untuk membayar uang muka atau down payment sebagai bagian dari persyaratan leasing konvensional. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Sonia. Selanjutnya adalah proses pengajuan leasing konvensional. Yang pertama itu ada pengajuan permohonan. Di sini calon lessee mengajukan permohonan leasing konvensional kepada lessor, disertai dengan proposal bisnis, laporan keuangan, dan juga dokumen pendukung lainnya. Yang kedua ada evaluasi kelayakan. Evaluasi kelayakan, di sini lessor akan mengevaluasi kelayakan calon lessee berdasarkan kriteria seperti riwayat kredit, kemampuan pembayaran, dan jaminan yang disediakan. Yang ketiga ada negosiasi kontrak. Di sini jika permohonan disetujui, lessor akan
Lessor dan lessee akan bernegosiasi mengenai syarat-syarat kontrak leasing, termasuk nilai sewa, jangka waktu, dan opsi pembelian aset. Selanjutnya, yaitu yang keempat, ada penandatanganan kontrak. Setelah mencapai kesepakatan kedua belah pihak, maka pihak akan menandatangani kontrak leasing konvensional yang mengikat mereka selama periode sewa. Selanjutnya ada pembayaran dalam leasing konvensional. Di dalam leasing konvensional ini ada 4 metode pembayaran. Yang pertama ada risiko keuangan. Di dalam risiko keuangan ini, jika bisnis leasing mengalami penurunan, maka mereka mungkin kesulitan membayar cicilan sewa tepat waktu, sehingga dapat memicu biaya tambahan atau bahkan pencabutan kontrak oleh lessor. Yang kedua ada risiko kontrak. Di dalam risiko kontrak ini, ketidakpahaman terhadap isi kontrak leasing dapat menimbulkan potensi sengketa antara lessee dan lessor di kemudian hari. Penting untuk memahami seluruh ketentuan dengan cermat. Yang ketiga ada risiko aset. Di dalam risiko aset ini, kerusakan atau kehilangan aset yang disewakan dapat menjadi beban lessee, terutama jika tidak diasuransikan dengan baik. Pemeliharaan aset juga harus diperhatikan agar tetap dalam kondisi baik. Yang keempat, ada risiko regulasi. Di dalam risiko regulasi ini, adanya perubahan peraturan terkait leasing yang dapat mempengaruhi kesepakatan kontrak yang telah dibuat, sehingga lessee harus mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada risiko dalam leasing konvensional. Risiko dalam leasing konvensional itu ada 4. Yang pertama ada kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen, di sini calon lessee harus menyiapkan dokumentasi. Di sini calon lessee harus menyiapkan dokumen-dokumen seperti proposal bisnis, laporan keuangan, dan identitas diri untuk diajukan kepada lessor dalam proses pengajuan leasing. Yang kedua, ada riwayat kredit. Di dalam riwayat kredit ini, lessee harus memiliki riwayat kredit yang baik dan dapat menunjukkan kemampuan pembayaran yang konsisten untuk meningkatkan peluang persetujuan pengajuan leasing. Yang ketiga, ada jaminan aset. Di dalam jaminan aset ini, pada umumnya, lessor akan meminta jaminan berupa aset yang akan disewakan oleh lessee sebagai bentuk keamanan dalam pembayaran sewa. Yang keempat, ada uang muka. Uang muka ini, lessor biasanya akan meminta lessee untuk membayar uang muka atau down payment sebagai bagian dari persyaratan leasing konvensional. Baik, kesimpulan dari materi kita kali ini adalah yaitu leasing konvensional menawarkan solusi pembiayaan yang fleksibel dan hemat biaya bagi perusahaan atau individu yang membutuhkan akses ke aset-aset tertentu dengan keunggulan seperti kemudahan pengajuan, efisiensi pajak, dan kemudahan pemeliharaan aset. Leasing konvensional dapat menjadi alternatif yang menarik dibandingkan opsi pembiayaan lainnya. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.